Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham Abdillah dengan NIM 2403211000133 dari kelas B Agribisnis angkatan 24. Mohon maaf Bapak sebelumnya. Di sini saya tidak bisa mempresentasikan PPT ini dengan sekalian muka saya karena fitur laptop saya tidak mendukung ya Bapak. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan yang saya ingin presentasikan di sini. Nah, bisnis plan ini adalah singkatan dari BRIPAM, yaitu Briket Sekam Padi Mandiri. Nah, tujuannya dibuat Briket Sekam Padi Mandiri ini untuk berinovasi pengolahan limbah pertanian menjadi bahan bakar arang briket yang ramah lingkungan serta bernilai ekonomis yang tinggi. Lanjut, ini ringkasan eksekutif. Indonesia menghasilkan jutaan ton sekam padi sebagai limbah pertanian yang menyebabkan polusi udara saat dibakar. Nah, di sisi lain kebutuhan energi meningkat. BRIPAM ini akan hadir ya sebagai solusi yang akan hadir di tengah situasi tersebut, yang memberikan manfaat yang berdampak besar bagi masyarakat. Nah, untuk yang pertama itu ada masalah limbah. 20-30% hasil penggilingan padi itu adalah sekam padi dan yang sering dibakar dan mencemari udara. Ini membuat polusi udara yang diakibatkan dari sekam padi tersebut, sehingga kita memanfaatkan sekam padi tersebut untuk menjadikan nilai yang bermanfaat. Nah, contohnya tadi BRIPAM itu, briket, dijadikan briket. Lalu ada kebutuhan energi. Ketersediaan bahan bakar fosil terbatas, mendorong pengembangan energi alternatif. Nah, briket ini menjadi alternatif untuk pengganti sebagai bahan bakar fosil yang akan hilang dan terbatas, dan memberikan sebuah manfaat yang besar ya bagi ketersediaan bahan bakar yang akan menggantikan bahan bakar dari fosil tersebut. Nah, lalu ada solusi BRIPAM. Nah, BRIPAM ini menjadi solusi dengan pengolahan sekam padi menjadi briket dengan meningkatkan nilai ekonomis yang hingga 300%. Nah, ini bisa didapat karena BRIPAM ini pemasarannya bisa mencakup hingga impor, teman-teman. Nah, kita lanjut ke deskripsi perusahaan. Perusahaan BRIPAM ini bergerak di bidang energi alternatif dan pengolahan limbah pertanian dengan fokus utama pada produksi dan distribusi briket sekam padi. Nah, di sini didirikan dengan semangat yang inovatif dan kepedulian terhadap lingkungan. Dengan perusahaan ini kita berkomitmen untuk menyediakan produk bahan bakar padat yang berkualitas tinggi, yang efisien dan terjangkau tentunya. Lanjut, deskripsi produk briket sekam padi. Nah, briket sekam padi ini memiliki deskripsi produk. Yang pertama itu dari segi keunggulan produk. Nah, yang pertama ada efisiensi panas tinggi dan pembakaran stabil. Ini berbeda dari arang karena briket ini lebih unggul dari arang karena dilihat dari pembakarannya yang memiliki panas yang tinggi dan juga pembakarannya itu stabil, sehingga menjadi keunggulan tersendiri dari bahan bakar lainnya seperti tadi dari arang. Lalu ada asap minimal dan harga terjangkau. Nah, untuk briket ini ketika dibakar itu tidak menyebabkan atau menimbulkan sebuah asap yang berlebihan. Jadi ini juga ramah lingkungan serta harganya juga sangat terjangkau ya, dan nggak jauh dari harga arang yang tentunya lebih bermanfaat briket ini. Nah, lalu ada mudah disimpan dan KDR rendah. Ini menjadi salah satu keunggulan tersendiri bagi produk
briket ini. Lalu kita deskripsi layanan dari kami, yaitu pertama tersedia beberapa ukuran dan kemasan, ada yang besar dan ada yang kecil, serta bisa dijual eceran. Lalu juga ada yang dijual dengan grosir, yaitu dengan langsung pembelian berskala besar. Yang kedua, mendukung persediaan jumlah besar untuk industri atau CSR. Dan yang ketiga, berkomitmen pada energi alternatif yang berkelanjutan. Kita lanjut. Analisis industri, yaitu potensi pada sekam padi ini. Sekam padi ini sering dianggap limbah, memiliki potensi energi yang tinggi sebagai bahan baku briket. Pemukan sekam dapat memberikan atau mencemari lingkungan dan merusak tanah, air, dan estetika. Pemanfaatan sekam padi menjadi briket adalah solusi yang berkelanjutan. Karena yang pertama karena kandungan energinya tinggi. Sekam padi memiliki nilai kalor sekitar 3.300 kcal atau per kilogram, menjadikannya bahan bakar yang memiliki potensial yang tinggi. Lalu pencemaran lingkungan. Tumpukan sekam yang tidak terkelola dapat mencemari tanah, air, dan merusak estetika, sehingga kita membuat inovasi pengelolaan sekam padi ini menjadi salah satu industri yang akan kita jual di masyarakat. Lalu pemanfaatan yang berkelanjutan, mengubah limbah menjadi briket, mendukung pengelolaan limbah pertanian yang baik. Kita lanjut ke selanjutnya, ada analisis persaingan pasar. Yang pertama ada segmen pasar. Kita pasarkan di skala rumah tangga, IKM, dan pariwisata atau hotel, restoran yang biasanya bahan bakarnya itu dari arang atau enggak yang lain. Lalu kita potensi ekspor ke Jepang, Korea Selatan, dan Eropa, serta juga dari negara Timur Tengah yang biasanya itu membuat atau dari restorannya itu menjadikan masakan yang dari olahan ini tadi briket. Tentunya yang memiliki potensi briket ini bisa diekspor ke negara tersebut. Lalu ada keunggulan komparatif, harga lebih murah dari bahan bakar konvensional, contohnya kompor itu ya. Lalu ada efisiensi energi tinggi, menciptakan peluang kerja lokal. Lalu kita lanjut di analisis biaya dan pendapatan usaha. Yang pertama, biaya produksi per bulan dengan kriteria terangan sekam padi, yaitu menjadi bahan baku 1 ton dengan harga rata-rata 300.000, dan juga badak kelapa 500 gram setengah ton dengan harga rata-rata 500.000 juga, sebagai bahan tambahan, dan juga bahan tambahan seperti tepung tapioka 1 karung seharga 150.000. Ada perkat lem, kita butuh 20 kg seharga 200.000 dengan total produksi sampai 1.150.000 per bulan. Lalu ada biaya operasional, biaya per bulan, misalnya komponen volume biaya, keterangan listrik, air, itu bisa menghabiskan senilai 200.000. Juga penggunaan mesin tenaga kerja, kita butuh karyawan 2 orang dengan gaji 1.500.000 dan juga 3 juta upah per bulan dan transportasi dan pemasaran. Lalu ada 500.000 ini didistribusi, sehingga kita berkesimpulan dalam per bulan itu kita butuh 3.700.000. Nah, total keseluruhan biaya per bulan yang pertama dan kedua tadi totalnya 4.875.000. Lalu ada analisis pendapatan dan keuntungan. Keuntungan per bulan kita rata-rata kita prediksi akan
menjual sekitar hasil dari tadi itu 7 juta dengan pengurangan biaya produksi, sehingga kita mendapatkan keuntungan 2.125.000. Lalu ada proyeksi keuntungan per 3 bulan ada bernilai 6.375.000 dan per tahun 25.500.250.000. Oke, baik, di sini itu saja yang bisa saya sampaikan dan paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.